Pernah nggak kalian duduk di kelas mendengarkan gurunya menjelaskan sesuatu panjang lebar, terus ketika ditanya paham nggak? Paham, yang lain bilangnya. Terus sendirian kayak ngerasa, oh saya tuh kok nggak paham ya? Saya tuh masih belum ngerti ya. Seolah-olah sendirian saya merasa paling belum paham dibandingkan yang lain. Pernah nggak ngerasain begitu? Itu juga pernah dirasakan oleh seorang murid dari ulama besar. Gurunya orang Islam zaman dulu, Imam Syafi'i, punya murid bernama Ar-Rabi bin Sulaiman. Banyak sebetulnya muridnya. Karena ulama besar, berarti kan murid-muridnya hebat-hebat nih sebetulnya. Ya, datang dari berbagai penjuru. Biasanya kalau sudah bergurunya ke Imam Syafi'i, ini murid-murid pinter. Nah, tapi satu orang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman ini, ketika dijelaskan oleh Imam Syafi'i, dijelaskan, terus ditanya oleh Imam Syafi'i, Ar-Rabi paham atau tidak? Dia jawab, tidak paham. Pertama. Terus diulang lagi, jelasin lagi. Satu kali. Ya, satu kali, dua kali dijelaskan lagi sampai detil. Terus ditanya lagi oleh Imam Syafi'i, paham atau tidak Ar-Rabi? Belum paham. Ya. Terus dijelaskan lagi berulang-ulang. Sampai dijelaskan sebanyak 39 kali. Berarti banyak apa sedikit? Banyak. Oh, diulang lagi. Dijelaskan sebanyak 39 kali. Berarti total dari penjelasan pertama 40 kali penjelasan. Sabarnya tinggi banget. Wah, sabarnya tinggi banget ya. Imam Syafi'i luar biasa. Dan itu dia tidak marah dengan hal itu. Walaupun anak didiknya tidak paham dengan apa yang dijelaskan, dia tetap terus menjelaskan, berusaha. Tapi karena Ar-Rabi ini merasa menjadi beban bagi kelas di sekitarnya, yang lain udah paham kan, karena bolak-balik jelasin itu terus, akhirnya dia minder. Kayaknya saya ini jadi beban di sini. Kayaknya saya nih malu lah, kecewa dengan dirinya sendiri, ya, sehingga dia pamit keluar dari majelis, ya, diam-diam mundur diri keluar dari majelis. Imam Syafi'i lihat keluar, tapi setelah selesai kajian, setelah selesai belajarnya, Imam Syafi'i nggak membiarkan Ar-Rabi pulang dengan kekecewaan. Dia panggillah Ar-Rabi, Ar-Rabi sini. Datang Ar-Rabinya, kemudian Imam Syafi'i bilang, nanti sore datang ya ke rumah, nanti diajarkan secara privat kayak les tuh gitu tuh. Ya kalau zaman sekarang mah diajarkan secara privat. Datang Ar-Rabi ke rumahnya Imam Syafi'i, datang. Nah pas datang, karena secara privat kan harusnya lebih paham ya. Nah ini mah sudah dijelaskan lagi, masih belum paham. Dijelaskan lagi, belum juga paham. Kalau jadi bapak mungkin ya, kalau bapak mah kan mungkin kesabarannya tidak seluas Imam Syafi'i. Mungkin marah. Mungkin guru-guru sekarang akan emosi dengan anak didiknya. Tapi luar biasanya, beliau justru berkata dengan kerendahan hatinya. Nah ini jarang ditemui oleh guru-guru sekarang barangkali. Ini jadi pembelajaran buat bapak juga. Jadi kita belajar sama-sama ya. Wahai muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Jika engkau belum paham, berdoalah kepada Allah agar Dia mengucurkan ilmunya untukmu. Aku hanya menyampaikan, Allah lah yang memberi pemahaman. Andai ilmu itu sesendok makanan,
pasti akan kusuapkan kepadamu. Jadi dia tidak menyalahkan Ar-Rabi justru dengan ketidakpahamannya. Tapi dia justru merasa, oh kayaknya saya perlu lebih baik lagi. Hanya sebatas ini kemampuanku sebagai manusia. Bayangkan ulama besar saat itu menganggap dirinya belum sehebat, belum hebat gitu. Ya masih perlu belajar. Hanya sebatas ini kemampuanku mengajarimu. Terus dilanjutkan dengan kata, saya ini hanya bisa menyampaikan. Yang memberi pemahaman itu bukan saya, bukan guru, bukan Imam Syafi'i, tapi Allah yang ngasih pemahaman kepada kalian. Jadi doalah, berdoalah. Ya jangan sampai ngerasa, oh saya paling hebat, guru paling hebat di sini, ulama paling besar di sini, kemudian dia sombong nyalahin murid-muridnya. Enggak ternyata. Justru dia introspeksi diri, saya masih sebatas ini kemampuannya. Ya, kalau minta ilmu, Allah lah pemilik ilmu. Jadi kalian harus berdoa kepada Allah meminta ilmunya. Andaikan ilmu itu bisa aku suapkan, katanya, akan aku suapkan. Tapi ilmu itu bukan makanan. Walaupun kita terus jelasin sampai berusaha sebanyak mungkin, tapi kalau tidak diberi pemahaman oleh sang pemilik ilmu, tetap nggak akan masuk juga. Jadi sebagai manusia yang belajar, Bapak nih, guru nih hanya perantara sebetulnya. Ya kalian bisa baca buku di rumah, nggak paham-paham, baca buku juga perantara. Yang membuat kalian paham itu Allah yang memiliki ilmunya. Jadi kalau kalian belajar matematika, belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPAS, kalau belum paham, setelah kalian berusaha, berdoa. Jangan lupa berdoa. Baik untuk Bapak sendiri atau kalian juga sama. Ya, Bapak berusaha memberikan yang terbaik, seperti halnya Imam Syafi'i berusaha terus-menerus memberikan yang terbaik, tapi kalian juga berusaha dan berdoa. Nah, itu yang jarang terjadi. Perhatikan kalimat itu, beliau tidak menyalahkan muridnya, beliau justru merasa mungkin caranya belum cukup. Beliau memilih memberi harapan, bukan label, bukan si Ar-Rabi ini bodoh, bukan. Ya. Beliau mengembalikan hasilnya kepada Allah, dan disinilah perbedaannya. Banyak orang mengira anak-anak itu kosong, banyak yang mengira anak itu tidak punya potensi. Tapi Imam Syafi'i yakin yang belum tumbuh bukan berarti tidak ada. Ya. Yang lambat bukan berarti bodoh. Robi kemudian memperbanyak doa. Nah, kalian contoh Ar-Rabi ini. Jadi perbanyak doa. Ya. Dan bersungguh-sungguh belajar, tidak menyerah. Dan pada akhirnya Ar-Rabi bin Sulaiman menjadi salah satu ulama besar mazhab Syafi'i dan perawi hadis yang sangat terpercaya. Yang tadinya dianggap lambat belajarnya menjadi seorang ulama besar.